Setelah kau kurang ajar sama AHY, sekarang kau dibalas sama Prabowo. Dicuekin kau oleh semua orang. Dasar anak ingusan dungu. Saya ketawa baca berita ini, ya. Jadi ini benar-benar resiko mereka mendukung seseorang yang benar-benar tidak mempunyai attitude sama sekali. Jadi gorengan barisan sakit hati kembali terbantahkan sama fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon para ternak kebo dan juga ternak onta yang isinya itu menghujat Gibran gitu ya, karena kemarin-kemarin ini sangat santer sekali kabar bahwa Gibran tidak mau menyalami beberapa menteri, termasuk diantaranya adalah AHY, sang putra mahkota. Iya, hahaha. Ya, sumpah serapa pun muncul teman-teman ya, yang katanya si Gibran diidentikan dengan seorang bajingan yang tidak dianggap gitu ya, karena di waktu yang bersamaan katanya Gibran tidak disalami oleh Prabowo dan Puan. Aduh. Juga ada yang menyebut Gibran tidak punya attitude katanya. Ada aja ya, padahal kan berita Gibran nggak mau menyalami AHY itu soal pengenggelan ya, pengenggelan yang dilakukan oleh jurnalis ya, yang mungkin saja memang ada kesengajaan untuk menggoreng ya isu tersebut. Kasihan kali aku dengan para ternak onta dan kebo ini ya kan, sudah kadung senang nggak taunya ya kan cuma gorengan-gorengan ya, gorengan hoax yang macam kayak gitu aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Setelah kau kurang ajar sama AHY, sekarang kau dibalas sama Prabowo. Dicuekin kau oleh semua orang. Dasar anak ingusan dungu. Kau rasakan itu. Gak ada yang cuek semua. Tiba-tiba ada acara ini, acara presiden, kau datang juga. Otak tak ada, sekolah enggak, ijazah enggak. Hahaha. Dibales gimana? Dicuekin gimana? Jangan gitulah, ya kan? Biasa seperti itu, ya. Itu kan di depan umum, ya kan? Kalau di apa namanya? Di belakang kamera bisa jadi nggak seperti itu. Wah, tapi menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat apa namanya teman-teman ya,
berlebihan gitu ya ketika Gibran itu dianggap sebagai bajingan yang tidak dianggap, dalam hal ini tidak dianggap oleh Prabowo. Walaupun di sini nggak ada tulisannya Gibran gitu yang disebut sebagai bajingan, tetapi kita tahulah bersama siapa yang dimaksud. Lanjut. Saya ketawa baca berita ini ya. Ini nih, tak hanya AHY, Gibran tak salami 4 menteri. Saya malah ketawa, ya. Serius ini, saya malah ketawa. Apa yang bisa kita petik dari ini semua? Ya. Apa yang kita petik dari ini semua? Ya, ini. Itulah resikonya, ya. Itulah resikonya kalau kita mendukung seseorang yang, ya, dalam tanda kutip, ya, perangai atau bahkan pendidikannya di bawah level rata-rata. Hanya karena hasrat politik, ya, hanya karena hasrat politik mereka mendukung seseorang yang tidak melihat, ya, baik latar belakang, pendidikan, integritas, intelektualitas, apalagi kemampuan dalam memimpin negara. Ini resikonya, gitu, resikonya. Jadi ini benar-benar resiko mereka mendukung seseorang yang benar-benar tidak mempunyai attitude sama sekali, terlepas apapun alasannya, entah dia sakit hati, entah dia kecewa sama 4 menteri ini atau AHY gitu. Mereka ini menteri-menteri itu padahal kan mereka tuh orang-orang berpendidikan, ya. Tapi benar-benar harga diri mereka diinjak sama orang yang tidak mempunyai pendidikan. Bahkan, ya, bahkan pendidikannya Gibran pun juga saat ini pun masih dipertanyakan. Gibran anak kecil, tapi mereka mengangkangi, ya, menginjak-injak harga diri 4 menteri ini nggak disalami. Sekelas AHY loh. Atau 4 menteri lainnya tidak disalami oleh Gibran yang notabene seperti yang kita lihat dia anak haram konstitusi. Itulah resikonya kalau mendukung seseorang yang benar-benar tidak mempunyai intelektualitas, integritas, apalagi ya bisa dikatakan attitude pun juga tidak punya. Padahal ini masalah kenegaraan loh. Sebenci-bencinya mereka itu juga harus disalami sekalipun ada artinya tuh mungkin kita tidak ada kecocokan pribadi atau masalah apapun ya di luar itu, tapi tetap saja ini di publik loh, dilihat jutaan atau bahkan dunia peristiwa ini. Tapi sekali lagi ya, ini resiko dari mereka ya mendukung seseorang yang benar-benar notabene masalah attitude-nya, integritas, intelektualitas, pendidikan baik apapun lah gitu. Sekarang harga diri mereka tuh diinjak-injak oleh Gibran. Selamat menikmati. Lah, udah pada seneng ternyata. Oh, udah seneng katanya yang Gibran tidak punya attitude ya kan, beginilah, begitulah. Ya emang ada aturannya bahwa semua menteri yang berjajar itu harus disalami kan, enggak juga, ya kan? Ya bisa jadi karena menteri ini ya memang sudah berteman baik. Orang sama-sama di kabinet kok. Ya, antara menteri, pembantu presiden dengan wakil presiden. Kan kemungkinan besar memang sudah sering bertemu dan sering berkomunikasi sehingga dalam pertemuan tersebut ya sepertinya tidak menyalami karena tidak akur. Padahal ya kan sorotan kamera-kamera sebelumnya menunjukkan bahwa mereka ya bertegur sapa, saling menyapa dan hangat menurut saya. Lanjut. Gibran tak salami AHY, Bahlil hingga Caimin saat upacara gelar militer. Dan video tadi jadi gorengan empuk para barisan sakit hati. Kata mereka, hubungan Mas Gibran dengan AHY, Bahlil, dan menteri yang lain ini udah merenggang. Tapi daripada kita percaya sama gorengan barisan sakit hati, mending kita cari tahu faktanya sendiri. Ini adalah video yang diunggah Mas Gibran di akun TikToknya
Dan video ini menunjukkan momen saat beliau lagi ngobrol sama para menteri, lagi ngobrol sama Ibu Puan Maharani, lagi ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi gorengan barisan sakit hati kembali terbantahkan sama fakta. Tapi saya juga mau dengar pendapat kalian gimana teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam gigis. Tapi gini ya, seandainya pun ya kan Gibran itu nggak mau menyalami AHY, ya nggak masalah lah, itu urusannya Gibran dan nggak bisa dijadikan dasar bahwa tidak menyalami seperti itu. Menunjukkan, oh ini nggak punya attitude, oh ini sedang bersih tegang, oh ini sedang perang dingin. Ya belum tentu, kan seperti itu. Seperti ketika Prabowo tidak mau menyalami Gibran, ya karena bisa jadi Prabowo sudah menganggap, ya Gibran ini kan wakil saya, orang hampir setiap hari juga berkomunikasi. Ya ngapain harus salaman-salaman seolah-olah tidak pernah ketemu, kan seperti itu toh. Lanjut. Gibran nih gak ada etika, gak mau nyalamin AHY. Geng, kalau berita-berita jenis kayak gini masih marak, ini seperti tahun 80-an. Literasi kita masih dianggap terbatas. Lu harus mikir dong, kemampuan kamera menangkap. Lu harus lihat konteksnya. Bahkan ada video-video yang sebenarnya nggak diupload sesuai dengan pesanan perspektif. Biar nggak dibilang pesanan, sesuai dengan sudut pandang si penulis berita. Kalau kita lihat ada di situ, pasti isinya baik-baik aja, pasti mesra-mesra aja. Mereka kalau sidang-sidang, rapat-rapat, baik-baik aja. Giliran ada berita, wah ini anak muda nih nyolotin banget, kagak tahu etika, nggak mau nyalamin. Lu tuh geng ya, kalau baca berita jangan mau digusur-gusur ke arah sana. Siapa sih yang kepentingan yang nulis berita kayak gitu? Hah? Leave your comment below ya. Hahaha, apa yang saya sampaikan tadi, ya kan, iyalah. Jadi seperti inilah kerjanya media, apalagi saya juga ya cukup berpengalaman sebagai seorang jurnalis ya, jurnalis media cetak. Walaupun bukan jurnalis lapangan, tetapi sebagai editor ya di dalam kantor, saya cukup mengerti bagaimana media itu digerakkan seperti itu ya. Termasuk mengambil angle-angle yang memang ketika dimuat atau ditayangkan itu menyebabkan kontroversi ya. Memang itu ya tujuan media gitu loh, agar dibicarakan, karena semakin dibicarakan maka akan semakin populer. Kalau semakin populer tentu cuan akan semakin banyak ya. Jadi apakah itu salah Bang? Ya enggak, salahnya di mana? Karena memang faktanya itu bukan editan, cuma angle-nya aja, pinter-pinternya jurnalis ya, fotografer untuk mengambil angle gitu loh, kan seperti itu. Jadi jangan terlalu senang dulu lah ya kan, seolah-olah Gibran sudah mulai dicuekin juga sama Prabowo dan Puan, mana ada ceritanya. Lanjut. Kita lihat apa pekerjaannya dia lakukan. Pekerjaan yang berhasil beliau lakukan adalah membuat Anda sakit hati. Tahu tidak? Cukup membuat Anda sakit hati. Iya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Gibran? Pertama yang saya jawab ya, Gibran tidak harus mengerjakan apapun. Kenapa? Karena Gibran itu posisinya adalah wakil presiden. Jadi apapun yang dilakukan oleh presiden, Gibran itu ngikut. Ya kan? Nah, kalau presiden tidak bisa melakukan sesuatu karena halangan dan diwakilkan kepada Gibran, dan Gibran berada yang di depan gitu loh. Selama presiden tidak memberikan mandat kepada Gibran sebagai wakil presiden, ya udah nggak ada yang harus dilakukan Gibran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya Gibran sudah melakukan sesuatu seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Yaitu Gibran sudah melakukan ya sesuatu yang membuat Anda sakit hati, yang membuat Anda itu kejang-kejang ya kan, stroke massal. Iyalah, mantap Gibran, keren. Lanjut.
Ini lagi ya. Ini pengamat siapa sih yang juluki dia pengamat gitu loh. Hah? Akademisi juga nggak jelas, cuma lulusan S1. Kalau lulusan S1 mah di Indonesia bejibun ya kan, puluhan juta masyarakat Indonesia lulusan S1 gitu loh. Ya. Jadi bukan sesuatu yang membanggakan gitu ya kan. Aduh, pengamat ya kan. Tapi yang diamati semuanya nggak ada yang bener, prediksinya salah semua, termasuk yang terbaru nih ya kan. Analisis si Roti Gulung, saat Gibran tak salami AHY, perannya sebagai wapres diambil alih. Diambil alih siapa? Roti Gulung, aduh, kau ini cerdaslah sedikit. Jangan malu-maluin gelar pengamat yang kau sandang gitu loh. Ngomong ngawur ngalor ngidul nggak pernah terbukti. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.